supaya TNI tetap menjadi pasukan yang netral dan tidak berpihak di Pilpres 2024 ini, maka harus ada teguran, evaluasi atau sanksi kepada Teddy yang sudah melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip TNI. Selamat malam semuanya. Cerita soal debat Capres minggu lalu ternyata menyisakan beberapa pelanggaran. Yang pertama, ketika Gibran melakukan provokasi kepada para pendukungnya, itu menurut KPU menyalahi aturan debat Capres. Jadi ada momen ketika Prabowo ditanya soal sidang etik MK gitu ya, dan Gibran ada di belakang kayaknya murka sekali dia. Ya karena dia maju sebagai cawapres lewat rekomendasi MK. Makanya murka dia ketika ditanya soal sidang etik MK. Dan ketika Prabowo bisa menjawab, meskipun jawabannya tidak terlalu bisa menjawab gitu ya, itu Gibran langsung mengajak para pendukungnya untuk bersorak, ayo, 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 ayo. Dan gara-gara aksi Gibran yang sangat-sangat emosional itu, kemudian KPU secara resmi memberikan teguran kepada tim Prabowo Gibran. Makanya kemudian ini diharapkan tidak terjadi lagi di debat selanjutnya. Apalagi Gibran yang akan maju sebagai cawapres gitu kan. Ini kan debat cawapres selanjutnya. Jangan sampai di tengah-tengah debat, ayo, ayo, ayo. Cawapres kok gitu ya. Nah, selain soal aksi Gibran itu, ternyata ada kesalahan lain terkait tim Prabowo Gibran. Karena belakangan kita akhirnya tahu bahwa orang yang berada di belakang Prabowo itu salah satunya adalah prajurit aktif TNI yang memakai baju tim ses. Jadi ada prajurit TNI aktif pakai bajunya kayak bajunya Prabowo Gibran gitu. Dan ini kemudian dipertanyakan kenapa prajurit TNI aktif kemudian mengenakan baju tim ses. Dan gara-gara ini dipertanyakan oleh banyak orang di sosial media, Mabes TNI akhirnya memberikan jawaban gitu ya, bahwa menurut Mabes TNI, Teddy ini atau yang bersangkutan itu sudah menjadi ajudan Menhan sejak tahun 2020 dan tugasnya memang sudah untuk melekat dan mendampingi Prabowo Subianto untuk acara apapun, termasuk debat Capres kemarin. Tapi kan itu debat Capres, bukan debat Menhan ya. Ini mestinya kan beda semestinya gitu ya. Tapi ya oke lah gitu ya. Katakanlah Teddy ini harus melekat dan sebagainya. Tapi bajunya kok baju tim ses? Ini kok bajunya jadi baju sama seperti yang dikenakan oleh orang-orang yang menjadi tim ses Prabowo gitu. Ini kan padahal prajurit aktif gitu. Kenapa mengenakan baju tim ses? Ini kan udah salah gitu. Kalau alasannya soal teknis katanya supaya bisa mudah untuk masuk gitu ya. Itu juga alasan-alasan yang menganggap remeh KPU. KPU itu pasti tahu soal ajudan Prabowo gitu ya. Kalau sudah ada orang mengaku ajudan Prabowo dan kemudian menunjukkan identitasnya gitu ya, ya harusnya udah bisa langsung masuk dong. Nggak pakai baju biru pun bisa masuk gitu. Jadi alasan-alasan yang mengacu kepada teknis atau coba dibelokkan supaya mudah terkoordinir gitu ya, mudah untuk bisa masuk dan sebagainya, itu bagi saya adalah jawaban-jawaban yang membodoh-bodohi masyarakat. Karena yang namanya ajudan pasti bisa untuk masuk ke debat Capres kemarin. Dan kalau alasan atau jawaban klarifikasi dari Mabes TNI yang mengatakan bahwa semua kegiatan itu sebatas tugas untuk mendampingi gitu ya, ya saya pikir mungkin kalau tidak ada beberapa momen, kalau mungkin tidak ada foto-foto yang bisa memberikan bukti yang sebaliknya, kita bisa terima itu. Tapi kan faktanya kita nonton debat capresnya gitu kan. Dan Teddy ini itu kayaknya memang dalam beberapa kesempatan ikut tepuk tangan gitu kan, ikut antusias dan bahkan bersorak-sorai juga gitu menyambut Prabowo Gibran. Jadi bagi saya, apa yang sudah dilakukan oleh Teddy ini sudah sangat-sangat tidak sesuai dengan prinsip TNI yang seharusnya tidak memihak dan netral. Apalagi sampai ada salam dua jari, sampai juga menyambut joget-joget Prabowo gitu kan. Itu kan udah tim ses banget lah, udah kayak bukan prajurit TNI kayaknya gitu ya. Jadi ya kesalahan-kesalahan ini semestinya bisa
dilakukan evaluasi atau bahkan diberikan sanksi. Kalau Mabes TNI tidak menganggap bahwa ini adalah sebuah kesalahan, mungkin Panglima TNI harus segera turun tangan untuk menjaga netralitas TNI. Karena ini soal nama baik TNI yang harus dijaga oleh kita semua gitu. Kalau pelanggaran seperti ini dibiarkan oleh TNI, maka ini akan menjadi satu pesan berantai bahwa TNI boleh untuk menggunakan baju-baju kampanye seperti yang dikenakan oleh TNI. Jadi kalau ke depan misalkan ada prajurit TNI pakai kaos Ganjar Mahfud, ya tolong jangan disalahkan. Long TNI aja nggak apa-apa, masa yang lain nggak boleh gitu kan? Mestinya boleh dong. Jadi ya supaya situasi semacam ini tidak terjadi, supaya TNI tetap menjadi pasukan yang netral dan tidak berpihak di Pilpres 2024 ini, maka harus ada teguran, evaluasi atau sanksi kepada TNI yang sudah melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip TNI. Karena kalau ini dibiarkan, itu akan merusak TNI itu sendiri. Dan dari foto-foto yang beredar, kita juga akhirnya bisa menilai, dan ini disaksikan oleh jutaan orang Indonesia, bahwa TNI itu sudah melakukan aksi-aksi atau tindakan-tindakan persis sepertinya layaknya tim ses gitu ya, yang ikut menyambut, ikut bersorak, ikut salam dua jari dan sebagainya, dan itu ada di depan mata kita semua. Sehingga dari sini ini menurut saya penting gitu ya, kepercayaan masyarakat itu harus kembali dipulihkan gitu ya. Karena menurut beberapa survei yang saya baca, memang ada penurunan kepercayaan soal netralitas pemerintah dan beberapa institusi di belakangnya gitu. Karena ada beberapa yang ditanyakan, seperti misalkan dari KPU, kemudian Presiden, TNI dan Polri, itu memang secara suara semakin menurun gitu. Ada ketidakpercayaan dari kalangan masyarakat bahwa Presiden, KPU, TNI, Polri itu ada kekhawatiran bahwa mereka tidak akan netral di Pilpres 2024. Jadi untuk menghentikan atau untuk supaya masyarakat ini percaya kembali kepada TNI, minimal dalam hal ini itu harus diberikan evaluasi atau sanksi. Karena kalau enggak ini akan menjadi satu tambahan cerita baru bahwa ternyata memang TNI nggak netral, dan ini akan menjadi satu sejarah buruk. Entah siapapun yang menang di Pilpres 2024, itu akan menjadi sejarah buruk bangsa ini. Jadi ya bagi saya, seorang TNI itu rasanya nggak mudah, nggak sulit untuk kemudian menegur seorang TNI atau melakukan evaluasi atau bahkan memecat dan memutasinya gitu. Jadi ya kalau mungkin mecat tuh terlalu jauh lah. Tapi kalau untuk dimutasi, diberikan sanksi, diberikan teguran, itu mungkin. Supaya apa? Supaya ke depan kita bisa melihat bahwa tidak ada aktif yang terlibat dalam kampanye-kampanye Prabowo. Ya misalkan kalau kalau memang harus hadir di sana, ya kan bisa sebenarnya pakai baju yang netral. Kalau nggak mau pakai baju hitam atau putih karena identik dengan Pak Ganjar atau Pak Mahfud itu ya pakai aja baju batik misalkan, atau baju apalah, baju kuning, baju apa gitu kan, terserah. Tapi jangan menggunakan baju kampanye Prabowo, karena itu akan melekat dalam banyak mata yang menyaksikan bahwa ini ada aktif yang mengenakan baju tim ses, dan ini harus dihentikan, segera diberikan evaluasi agar tidak menjadi bola liar atau pesan berantai untuk seluruh prajurit TNI yang ada di bawah. Saya yakin ini masih bisa diselesaikan. Saya yakin masyarakat akan kembali percaya bahwa TNI bisa netral, yang penting ada tindakan-tindakan yang jelas dan tegas soal ini. Tapi kalau tidak ada, ya jangan salahkan masyarakat kalau kemudian menilai yang sebaliknya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.